Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari Minggu 25 Januari 2026, saya akan sampaikan pembukaan rahasia firman kepada saudara, dan saya beri tema perjamuan kawin anak domba dan perang Harmagedon, supaya kita bisa mengetahui apa yang terjadi ketika perjamuan kawin anak domba dan juga perang Harmagedon. Saya akan sampaikan beberapa peristiwa yang terjadi ketika Tuhan Yesus Kristus datang secara singkat tetapi detail. Jadi yang disebut dengan kedatangan Tuhan, yang disebut pula dengan perjamuan kawin anak domba, dan juga nanti dilanjut dengan perang Harmagedon. Jadi perjamuan kawin anak domba dulu, saudaraku, kemudian perang Harmagedon. Itu susunan di dalam Wahyu pasal 19. Bukan perang Harmagedon dulu, saudaraku, tetapi perjamuan kawin anak domba dahulu, baru kemudian perang Harmagedon. Memang perang Harmagedon itu dirancang oleh para raja sejak kitab Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai 16, di mana para raja berkumpul di satu tempat untuk peperangan melawan anak domba. Itu dirancang sejak Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai yang ke-16. Tetapi pelaksanaannya adalah di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19, bagian-bagian terakhir. Saudara, saya akan sampaikan peristiwa yang terjadi ketika Tuhan Yesus Kristus datang secara singkat tetapi detail, ya saudaraku. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, yang pertama terjadi adalah orang-orang yang mati di dalam iman dan dalam kebenaran Kristus akan bangkit terlebih dahulu. Jadi akan ada kebangkitan orang mati terlebih dahulu. Yang bangkit itu siapa, saudaraku? Baik orang-orang benar pada zaman para nabi maupun orang-orang benar setelah zaman Tuhan Yesus Kristus. Dan ini ada perkecualian juga, ya saudaraku, kecuali Musa, karena mayatnya sudah direbut malaikat Mikael, kemudian sudah terbukti dia bangkit dan menemui Tuhan Yesus Kristus dalam tubuh kebangkitan di Matius pasal yang ke-17 itu, saudaraku. Nabi Musa itu memang mati, namun mayatnya direbut malaikat Mikael. Kisah itu dituliskan dalam Ulangan pasal 34 ayat 5 sampai 6, kemudian juga Yudas pasal 1 ayat 8 sampai 9. Ada lagi perkecualian, saudaraku, adalah orang-orang yang bangkit ketika Tuhan Yesus Kristus mati, kemudian tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua. Pada saat itu dinyatakan ada kuburan-kuburan yang terbuka. Jadi ciri dari adanya kebangkitan itu kuburan terbuka dan jasadnya tidak ditemukan. Seperti halnya terjadi pada Musa dan juga pada orang-orang yang dibangkitkan ketika Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib, kemudian kuburan-kuburan terbuka. Dan pada hari Tuhan Yesus naik ke surga, saudaraku, mereka pun, saudaraku, dinyatakan dilihat oleh orang banyak. Itu ditulis dalam Matius pasal 27 ayat 50 sampai 53, ya saudaraku. Jadi ketika Tuhan Yesus Kristus datang, ini yang pertama kali terjadi adalah yang mati di dalam iman dan dalam kebenaran Kristus akan bangkit. Kemudian nomor dua, saudara harus ketahui ini yang terjadi ketika Tuhan Yesus Kristus datang adalah mempelai di padang belantara pengungsian, yang diungsikan kapan, saudaraku? Diungsikan di Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat yang ke-14. Jadi ketika Harpaso terjadi, di bumi terjadi masa antikris, maka orang-orang tertentu yang rohaninya bagus itu akan disebut oleh Alkitab diungsikan Peugo. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan juga ayat yang ke-14. Nah, mempelai di padang belantara ini,
Saudara, pada saat Tuhan Yesus Kristus datang, itu diubah, diangkat hidup-hidup. Inilah pengangkatan secara umum atau pengangkatan gelombang kedua akibat peniupan sangkakala. Sebab pengangkatan gelombang pertama itu disebut harpazo. Wahyu 12 ayat 5 itu bukan merupakan akibat dari peniupan sangkakala. Namun ketika Tuhan Yesus Kristus datang, kemudian orang mati di dalam kebenaran dibangkitkan, kemudian mempelai di padang belantara pengungsian ini diangkat hidup-hidup. Ini adalah akibat dari peniupan sangkakala. Ini ditulis di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Jadi harpazo Wahyu 12 ayat 5 itu bukan karena peniupan sangkakala. Kemudian yang ketiga yang terjadi ketika Tuhan Yesus Kristus datang adalah perjamuan kawin anak domba. Ini tertulis dalam Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Perjamuan kawin anak domba itu merupakan bahasa lain dari pengadilan kursi Kristus atau bema Kristus yang ditulis dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Orang yang masuk di dalam bema Kristus itu bukan untuk dihukum ke neraka, tetapi bema itu merupakan satu podium atau tempat untuk memberikan hadiah kepada para pemenang lomba. Jadi orang yang masuk di dalam pengadilan kursi Kristus itu adalah orang-orang yang akan masuk di dalam surga, dan di surga nanti akan menempati tempat-tempat menurut ketentuan yang diberlakukan oleh Tuhan sesuai dengan pola tabernakel. Ada yang di pelataran, ada yang di ruang kudus, dan ada yang di ruang maha kudus. Ada yang diundang, ada keluarga mempelai, dan ada mempelai itu sendiri. Pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Undangan, keluarga, dan mempelai itu sendiri. Jadi ada 3 tingkatan, saudaraku. Jadi perjamuan malam kawin anak domba itu memiliki kelas dan tingkatan. Jadi tadi saya sebut yang menikah, kemudian keluarga yang menikah, dan mereka yang diundang. Ruang maha kudus, ruang kudus, dan pelataran. Kemudian nanti saya akan sampaikan, ini rahasia lama ya saudaraku, sudah saudara ketahui lama juga. Hajatan perjamuan kawin atau disebut juga bema Kristus, pengadilan kursi Kristus, itu memakan waktu atau digelar selama 30 hari. Nanti kaitannya dengan rahasia Daniel pasal 12 ayat 11. Jadi bema Kristus atau pengadilan kursi Kristus atau bahasa lainnya disebut perjamuan kawin anak domba itu digelar selama 30 hari manusia. Rahasia Daniel pasal 12 ayat yang ke-11. Jadi kalau saudara punya gawe mantenan saja, seorang raja biasa mungkin 7 hari 7 malam ya saudaraku. Orang biasa di kampung itu kadang sampai 2 hari, kadang 3 hari juga ada saudaraku. Nah, perhelatan surgawi ini yang disebut sebagai perjamuan kawin anak domba ini akan memakan waktu selama 30 hari. Rahasia Daniel pasal 12 ayat 11 nanti akan saya jelaskan. Itulah yang sering disebut dan dinyanyikan. Kita sering menyanyikan ada pertemuan di udara. Itu situasi atau suasana perjamuan malam kawin itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah perjamuan kawin anak domba nomor 3 tadi, kemudian yang keempat, saudara harus ketahui, kemudian Tuhan akan menjejakkan kaki di Bukit Zaitun dan menangkap antikris dan nabi palsu. Ini pelaksanaannya adalah di Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 21. Jadi ada 4 perkara ya, saya ulang secara singkat. Ketika Tuhan Yesus Kristus datang, yang mati dalam iman, dalam kebenaran, bangkit. Kemudian mempelai di padang belantara pengungsian yang diungsikan di Wahyu pasal 12.
diungsikan selama 1260 hari, itu diangkat hidup-hidup. Kemudian terjadilah perjamuan kawin anak domba atau pengadilan kursi Kristus yang lamanya adalah 30 hari. Saudara, kemudian yang keempat, saya ingatkan lagi, dan ini pokok penting, saudaraku, Tuhan Yesus akan menjejakkan kaki di Bukit Zaitun dan menangkap antikris dan nabi palsu. Ini Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 21. Saudara, saya terangkan ya, ini sedikit ilmu yang dalam. Kenapa di Bukit Zaitun Tuhan menjejakkan kakinya? Pertama, saudaraku, sebab sudah difirmankan bahwa dari situ Tuhan naik, maka seperti ini pula Tuhan akan turun, saudaraku, di dalam Kisah Rasul itu. Dari Bukit Zaitun, sebab dari situ Tuhan naik ke surga. Dan Bukit Zaitun itu adalah arah muka atau gerbang timur Bait Allah, di mana Bait Allah pada saat masa antikris, pada saat Tuhan Yesus Kristus datang, itu diduduki oleh antikris. Sebab itu Tuhan turunnya di Bukit Zaitun, di gerbang timur dari Bait Allah. Untuk apa? Menangkap antikris dan nabi palsu yang pada waktu nanti akan duduk di Bait Allah. Dan dinyatakan dalam kitab Nabi Zakaria itu, saudaraku, nanti Bukit Zaitun itu akan terbelah. Saudara, ini ditulis dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-15, kemudian juga di dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, saudaraku. Jadi di sana itu menangkap antikris dan nabi palsu, kemudian menyelesaikan yang disebut dengan perang Harmagedon, di mana perang Harmagedon itu digagas oleh antikris dan raja-raja di bumi sejak Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai 16. Saudara, jadi Tuhan Yesus menangkap antikris dan nabi palsu. Kenapa menjejakkan kaki di Bukit Zaitun? Tadi saya sampaikan, karena pada saat itu Bait Allah itu diduduki oleh antikris. Matius pasal 24 ayat yang ke-15, maka Tuhan Yesus turun menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Itu utara dari Bait Allah, itu depan pintu gerbangnya Bait Allah. Saudaraku, Tuhan menangkap antikris dan nabi palsu yang pada waktu itu nanti akan menduduki Bait Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian perang besarnya itu disebut perang Harmagedon. Kenapa? Karena nanti pasukan konspirasi yang akan mengadakan perang besar ini memang akan bermula dari satu lembah yang namanya Harmagedon. Itu jauh ya jaraknya dari Bukit Zaitun tadi. Jadi Tuhan Yesus turun di Bukit Zaitun, perang Harmagedonnya itu, saudaraku, di satu tempat yang namanya Lembah Harmagedon. Jaraknya itu kurang lebih 120 km. Jadi beda, ada jarak antara Tuhan turun menjejakkan kaki di Bukit Zaitun dengan pasukan multinasional yang nanti markasnya, saudaraku, dinyatakan dalam bahasa Alkitab itu sebagai Harmagedon. 120 km jaraknya itu, saudaraku. Jadi proses menjejakkan kaki di Bukit Zaitun itu untuk menangkap antikris dan nabi palsu, saudaraku, dan ini butuh waktu, saudaraku, antara saudaraku, ketika Tuhan menangkap antikris nabi palsu, menyelesaikan perang Harmagedon, itu butuh waktu selama 45 hari. Ini rahasia Daniel pasal 12 ayat 12 sampai 13. Sekarang kita akan pelajari ayatnya, saudaraku. Saya tadi memberikan ikhtisar, maka kita akan pelajari ayatnya sedikit demi sedikit, padat, singkat, tapi kiranya saudara jelas. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, yang mati dalam iman dan dalam kebenaran Kristus akan bangkit terlebih dahulu, kecuali, saudaraku, Musa sudah bangkit, saudaraku, sudah bertemu Tuhan Yesus, saudaraku, dan buktinya mayatnya tidak ditemukan. Terbukti di dalam Ulangan pasal 34 ayat 5 dan 6. Kalau orang itu sudah bangkit, mayatnya tidak bisa diketemukan, jasadnya tidak bisa ditemukan, tulang-tulangnya tidak bisa ditemukan.
Terbukti dalam Yudas pasal 1 ayat 8 sampai 9, mayat Musa itu direbut oleh malaikat Mikael. Jadi orang-orang yang bangkit ketika saudaraku, yang mati dalam iman dan kebenaran Kristus akan bangkit terlebih dahulu. Kecuali yang sudah bangkit dahulu, ada Musa, kemudian juga ada orang-orang yang bangkit di dalam Matius pasal 27 ayat 50 sampai 53 ketika Tuhan Yesus Kristus wafat. Kemudian saudara, kita akan membaca kitab Ulangan pasal 34 ayat 5 sampai 6. Ini bukti kalau orang itu sudah bangkit. Ulangan pasal 34 ayat 5 sampai 6. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Terus, dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet-peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Ya, nggak ada yang tahu kuburnya Musa, karena memang Musa sudah, mayatnya itu direbut oleh malaikat Mikael. Jasadnya itu nggak ada, tulang-tulangnya nggak ada, tengkoraknya nggak ada. Saudaraku, maka kalau sekarang ada yang bilang menemukan tulang Musa, saya yakin itu sesuatu berita hoax ya saudaraku, atau menemukan tengkorak Nabi Musa itu juga hoax, saudara, karena Alkitab menulis nggak ada yang bisa menemukan kuburnya. Kemudian diterangkan di dalam Yudas pasal 1 ayat 8 sampai 9. Yudas 1 ayat 8 sampai 9. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di surga. 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Amin. Jadi mayat Musa itu sudah direbut oleh malaikat Mikael, dan ajaib, dia sudah bangkit, saudaraku, dan dibuktikan bahwa dia bertemu dengan Tuhan Yesus di Matius pasal yang ke-17, ketemu dengan Elia yang juga di dalam tubuh kemuliaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat juga ini perkecualian yang lain. Ini ada orang-orang yang sudah bangkit juga, saudaraku. Jadi memang ada yang sudah bangkit. Tapi ciri orang bangkit itu ada aturannya di dalam Alkitab. Matius pasal 27 ayat 50 sampai 53. Matius 27 ayat 50 sampai 53. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. 52. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Terus, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Amin. Ini syarat dari bukti kalau orang itu bangkit, saudaraku. Buktinya kuburan-kuburan terbuka, jasadnya nggak ada, seperti Musa juga. Jasadnya nggak diketemukan, tulang-tulangnya tidak ditemukan, tengkoraknya tidak ditemukan, dan kuburan terbuka, saudaraku. Ini pun terjadi pada orang-orang tertentu ketika Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Banyak itu artinya tidak semua. Ini tertentu saja, rupanya di sekitar tempat Tuhan Yesus Kristus disalibkan. Kemudian 53, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke dalam kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Dalam hal ini ada beberapa hal yang kita pahami, bahwa memang ada yang sudah bangkit oleh karena perkecualian Musa, kemudian orang-orang yang sudah bangkit pada saat Tuhan Yesus Kristus disalib, saudaraku, tabir bait suci terbelah, memang ada kuburan-kuburan terbuka, dan bukti kalau orang itu bangkit, jasadnya nggak ada, tengkoraknya nggak ada, tulang-tulangnya nggak ada, itu baru bangkit, saudaraku. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau orang dikremasi gimana Pak Pendeta? Manusia itu memiliki satu tulang yang sangat
kuat ya, namanya tulang ekor, atau kalau tidak salah itu disebut dengan sulbi. Itu kuat sekali, meskipun dibakar tidak apa-apa itu, saudaraku. Dan itu tidak besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika manusia berada dalam tubuh kemuliaan, maka tulang-tulangnya itu sudah tidak ada lagi, saudaraku. Jadi kalau ada orang bilang, wah, simbahku wis bangkit, tadi malam aku ketemu dalam mimpi. Bukan, itu bukan tubuh kebangkitan, saudaraku. Kalau ketemu dalam mimpi seperti itu, semua orang pernah, saudaraku, ketemu sama kakek neneknya yang sudah meninggal itu banyak sekali, saudaraku. Tapi mereka belum bangkit. Jadi ini poin pertama, bahwa ketika Tuhan Yesus Kristus datang, nanti akan terjadi kebangkitan secara massal untuk orang-orang benar, orang-orang benar yang ada pada zaman para nabi maupun pada zaman Injil sampai sekarang. Kita akan membaca 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17 dibacakan, Pak Nendra. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Terus, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. jadi orang-orang yang benar itu akan terlebih dahulu bangkit. Tetapi orang-orang sesat ini nggak bangkit loh, saudara. Ketika Tuhan Yesus Kristus datang, makanya orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak benar itu takut sekali dengan yang disebut kematian, karena dia tidak akan mengalami kebangkitan pertama, tidak akan mewarisi kerajaan 1000 tahun damai. Ketika Tuhan Yesus Kristus datang, mereka belum dibangkitkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi kebangkitan ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu kebangkitan akibat tiupan sangkakala. Kalau harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, itu saudaraku, orang-orang yang diangkat itu bukan karena tiupan sangkakala. Perhatikan, ini beda. Ayat yang ke-17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Inilah yang disebut dengan pertemuan di udara. Lalu yang dimaksud kita yang hidup, yang masih tinggal itu siapa, saudaraku? Yang disebut di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-15 sampai ke-17 itu, yang disebut kita yang masih tinggal itu siapa? Ini adalah mempelai yang diungsikan ke padang belantara pengungsian di Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Jadi ini bukan orang yang hidup tertinggal, tetapi ini orang-orang yang diungsikan di padang belantara pengungsian. Kita baca di dalam Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14, dibaca Pak Nendra. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Amin. Jadi setelah melahirkan seorang anak laki-laki yang menggembala segala bangsa dengan gada besi, setelah gereja akhir zaman melahirkan orang-orang yang mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus, maka ia diungsikan, Peugo, lari ke padang gurun, di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ini yang diangkat ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin.
inilah yang diangkat, yang disebut di dalam surat 1 Tesalonika 4 ayat 15-17. Jadi yang diangkat ini, yang di padang belantara pengungsian, yang diungsikan 1260 hari atau 3,5 masa, atau 3,5 tahun, atau 42 bulan. Kemudian saudara, saya akan terangkan tentang perjamuan kawin anak domba. Ini ditulis dalam Wahyu pasal 19 ayat 6-9. Adalah bahasa lain untuk pengadilan kursi Kristus atau bema. 2 Korintus 5 ayat 10. Jadi perjamuan itu memiliki kelas ya, atau tingkatan, yaitu yang paling tinggi tentunya yang menikah atau mempelai, kemudian yang agak luar itu keluarga, kemudian yang paling luar itu yang diundang. Kita sering mendengar lagu "Berbahagialah yang dipanggil pada saudara", yang diundang, saudaraku ya. Tapi berbahagialah mempelai. Kalau cuma diundang itu kurang bahagia, ya sudah berbahagia juga saudaraku sebagai tamu. Tetapi berbahagialah kalau bisa menjadi mempelai itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi perjamuan itu memiliki kelas atau tingkatan tersendiri. Yang paling tinggi itu mempelai itu sendiri, kemudian ruang kudusnya itu yang diundang, kemudian pelataran, ruang kudusnya itu keluarga mempelai, kemudian pelataran adalah orang-orang yang diundang. Kemudian saya terangkan juga kepada saudara, hajatan perjamuan kawin atau penentuan posisi dalam susunan surgawi ini digelar selama 30 hari ya, di dalam bema Kristus. Pengadilan kursi Kristus itu digelar di dalam waktu 30 hari. Ini rahasia Daniel pasal 12 ayat yang ke-11. Itulah yang disebut dan sering dinyanyikan seperti tadi, pertemuan di udara tadi saudaraku, itu berlangsung. Penentuan posisi dalam susunan surga itu digelar di dalam waktu 30 hari. Rahasia Daniel 12 ayat yang ke-11. Kita akan membaca dulu pernikahan anak domba, Wahyu pasal 19 ayat 6-9. Dibaca Pak Nendra. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti biru guru yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. 8 ya. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Amin. Jadi saudara, untuk menjadi mempelai Kristus, orang-orang yang diangkat ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu bukan ketika Harpaso ya. Ini ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu orang yang bisa menjaga pakaiannya, orang yang bisa menjaga perbuatannya. Di sini dikatakan, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Mulai sekarang kita harus belajar berbuat benar dan kudus, mulai menjaga perkataan. Sudah saya sampaikan kepada saudara berulang-ulang, jaga perkataan, jangan sampai perkataan kita itu mengucapkan hal-hal yang tidak senonoh, tidak pantas, memfitnah, berbagai macam hal buruk yang keluar dari mulut. Itu jangan sampai. Kalau makanan itu binatang-binatang yang secara daging mungkin najis, itu tidak apa-apa saudaraku. Ada babi, itu dimakan tidak begitu berefek, tidak apa-apa saudaraku. Tetapi kalau dari mulut ini keluar kata-kata yang buruk untuk menghujat, mencaci, itu tidak baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca. Jadi
perjamuan kawin anak domba ini identik dengan pengadilan kursi Kristus, di mana Tuhan memberikan posisi. Ada posisi mempelai, ada posisi keluarga mempelai, dan ada posisi tamu undangan. Kita akan membaca 2 Korintus 5 ayat 10. Ini bema Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin. Memang orang percaya itu perbuatannya masih ada yang kurang terpuji juga ya, kalau saudara melihat ya. Jadi tetapi mereka mau bertobat, saudaraku, mau untuk mengakui kesalahan, saudaraku, itu masih termasuk orang-orang yang bisa diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka masuk di dalam bema Kristus, saudaraku, sekalipun latar belakangnya buruk, latar belakangnya pelacur, latar belakangnya tukang judi, tukang mabuk-mabukan, tapi bertobat ya. Saudara, mereka masuk di dalam bema Kristus dan masuk di dalam pengadilan kursi Kristus untuk mendapatkan posisi di dalam kerajaan surga. Nah, jadi Tuhan itu pengampun. Saudara, bema Kristus, saat Tuhan menentukan posisi ruang Maha Kudus, kemudian ruang kudus dan pelataran, saat Tuhan itu memberikan kedudukan atau hadiah kepada para pelomba, kepada jemaat-jemaat di akhir zaman, maka ini memakan waktu, saudaraku, selama 30 hari. Kita akan membaca, ini rahasia lama ya, tapi saya ulangi supaya saudara ngerti. Daniel 12 ayat 11. Daniel 12 ayat 11. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Amin. Kalau sejak diungsikan di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, itu ada 1260 hari. Tetapi kenapa Daniel 12 ayat 11 ini tersebut sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Ada selisih 30 hari. Inilah masa di mana Tuhan melaksanakan perjamuan malam kawin anak domba. Inilah masa di mana Tuhan mengadili di dalam pengadilan kursi Kristus. Pengadilan kursi Kristus itu bukan untuk dihukum, tapi untuk dapat hadiah. Seperti kalau orang berlomba, juara 1, juara 2, juara 3, semuanya dapat hadiah, bukan untuk didiskualifikasi, bukan untuk dihukum. Jadi siapa yang masuk di dalam bema Kristus, itu orang yang akan diberi hadiah. Nah, ketika Tuhan memberi hadiah, memilah-milahkan orang sesuai dengan porsinya di dalam kerajaan surga, itu membutuhkan waktu, saudaraku, 30 hari, yaitu selisih dari waktu pengungsian dan apa yang dikatakan dalam Daniel pasal 12 ayat 11. Seperti tadi saya sampaikan, kalau orang menggelar pesta nikah saja bisa 2 hari, 2 malam, 3 hari, 3 malam. Kalau presiden atau raja bisa sampai 7 hari. Saudara, sesudah perjamuan malam kawin anak domba selesai, sesudah pengadilan kursi Kristus itu ditetapkan, ini mempelainya, ini orang yang di ruang kudus, keluarga mempelai, ini para tamu, ini orang-orang yang diundang, saudaraku, sudah ditetapkan oleh Tuhan posisi masing-masing, bahkan detailnya, orang yang di pintu gerbang itu mana, orang yang di pelataran mana, orang yang di mezbah korban bakaran mana, orang yang di bejana pembasuhan mana, orang yang di pintu kemah itu yang mana, orang yang di meja roti sajian yang mana, orang yang berada di pelita emas yang mana, orang berada di mezbah dupa itu yang mana. Saudaraku, ada tingkatan surga itu, saudaraku. Setelah semuanya kelar, digelar Tuhan di dalam masa 30 hari yang disebut dengan masa pengadilan kursi Kristus, kemudian baru Tuhan itu menjejakkan kaki di Bukit Zaitun dan menangkap antikris dan nabi palsu. Ini Wahyu pasal 19
ayat 11 sampai 21. Jadi saya ulang lagi ya, saudaraku. Setelah kelar, saudaraku, ditetapkan posisi ruang Maha Kudus, ruang kudus dan pelataran, kemudian Tuhan turun menjejakkan kaki di Bukit Zaitun untuk apa? Nangkep antikris. Kenapa di Bukit Zaitun? Karena di depan Bukit Zaitun itu tempat duduknya antikris. Nanti di akhir zaman, bukan sekarang. Ya, saudaraku, di akhir zaman, kenapa Tuhan itu turun menjejakkan kaki di Bukit Zaitun? Sebab di depan Bukit Zaitun itu, saudaraku, antikris bertahta. Dan Tuhan di dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 21, Tuhan menangkap antikris dan nabi palsu. Jadi kenapa di Bukit Zaitun? Itu sebab dari situ Tuhan naik ke surga. Coba dibaca Kisah Rasul pasal 1 ayat 11, dibaca Pak Nindra sekilas. Kita baca Kisah Rasul 1:11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, Ya, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." ya. Jadi Tuhan itu naik dari Bukit Zaitun, saudaraku. Dan yang melihat memang orang-orang Galilea, karena pengikut Tuhan Yesus waktu itu banyak dari orang-orang Galilea. Jadi kenapa di Bukit Zaitun? Pertama, memenuhi firman Kisah Rasul pasal 1 ayat 11 ini. Seperti kamu melihat dia naik, dia akan turun. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa di Bukit Zaitun? Karena dia akan menangkap antikris dan nabi palsu, yang pada saat itu antikris duduk di bait Allah. Jadi nanti di zaman antikris, di akhir zaman, itu bait Allah akan menjadi tempat kedudukannya antikris. Ini ditulis di dalam kitab Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-15, di sana ditulis. Ya, tapi kita akan membaca dulu di dalam kitab Nabi Zakaria. Kitab Nabi Zakaria pasal 14 ayat 3 sampai 4. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti ia berperang pada hari pertempuran. 4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Terus Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. amin. Jadi setelah kelar, beres, Tuhan menentukan posisi dari ruang Maha Kudus sampai dengan pelataran. Saudaraku, orang-orang yang layak masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Maka kemudian Tuhan menjejakkan kaki di Bukit Zaitun untuk nangkep antikris, sekaligus menggenapi firman bahwa Tuhan itu datang, saudaraku, dari tempat ia naik di atas Bukit Zaitun. Dari Bukit Zaitun itu posisinya itu di timur bait Allah, tidak jauh, saudaraku, itu dekat sekali. Di sana juga tempat di mana Tuhan Yesus itu hobi berdoa, tempat yang ideal, memang nyaman untuk berdoa Bukit Zaitun itu. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi karena beberapa hal yang terutama memenuhi firman bahwa seperti kamu melihat dia naik ke surga, maka seperti itu pula engkau akan melihat Tuhanmu turun. Nah, Tuhan akhirnya turun di Bukit Zaitun. Kenapa di Bukit Zaitun? Yang kedua, karena akan nangkep antikris dan nabi palsu yang ada di depannya, yang pada saat itu menjadi penguasa bait Allah. Kita akan membaca Matius pasal 25 ayat yang ke-15. Dibaca Pak Nindra. Matius 24 ayat yang ke-15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka orang-orang yang di Yudea haruslah menaikkan diri. Ya, cukup ya. Jadi di akhir zaman itu bait Allah yang berada di depan Bukit Zaitun akan menjadi tahtanya antikris. Saudara, ini satu rahasia yang tidak dimengerti. Banyak orang bahkan mengira nanti dari situ Mesias masuk. Tidak, saudaraku. Tuhan akan datang di situ membuat Bukit Zaitun itu terbelah
Dan kalau Bukit Zaitun itu terbelah karena posisinya berada di depan Bait Allah juga akan terbelah, saudaraku, waktu itu. Bait Allah yang sudah menjadi tempat bercokolnya antikris. Saudara, jadi ini satu rahasia yang harus saya sampaikan kepada saudara pada saat ini. Ya saudaraku, jadi di sana di Bukit Zaitun Tuhan menangkap antikris dan nabi palsu, kemudian menyelesaikan perang Harmagedon. Saudara, memang perang Harmagedon ini digagas oleh antikris dan raja-raja di bumi sejak kitab Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai 16. Ya, saudaraku, dan perang Harmagedon itu bukan di Bukit Zaitun, saudaraku, bukan di Yerusalem. Jaraknya itu 120 km sumber dari perang Harmagedon itu, yang namanya Lembah Harmagedon itu, saudaraku. Kira-kira 120 km. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 21. Ini agak panjang dibaca, Pak Nendra, ya. Ini ketika Tuhan nanti menangkap antikris dan nabi palsu. Lalu aku melihat surga terbuka. Terus Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Terus Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Terus Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Terus Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. amin. Saya terangkan dulu, semua pasukan yang di surga mengikuti dia ini siapa saja, saudaraku? Di antaranya adalah orang-orang yang harpaso dan orang-orang yang sudah ditetapkan di dalam posisinya di dalam pengadilan kursi Kristus tadi, di dalam bema Kristus tadi, saudaraku. Lanjut. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Terus Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. 18. Supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi Serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Amin. Ini direncanakan di Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai 16. Dilaksanakan di Wahyu 19 ayat 18 ini. Terus Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Terus Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Terus Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. amin. Jadi ini adalah pelaksanaan dari perang Harmagedon, pelaksanaan dari ketika Tuhan Yesus Kristus menangkap antikris dan nabi palsu. Dari proses awalnya tadi Tuhan menjejakkan kaki di Bukit Zaitun, sudah saya terangkan kenapa harus di Bukit Zaitun. Tadi sudah saya terangkan, saudaraku. Dan waktu untuk perang Harmagedon, ini perang Harmagedon, saudaraku. Perencanaannya di Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai 16. Jadi bukan perang Harmagedon dulu terus Tuhan datang, tidak, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus datang dulu baru perang Harmagedon. Perang Harmagedon itu bukan perang
kerajaan melawan kerajaan loh saudaraku. Salah saudara kalau saudara mungkin mengatakan bahwa perang Harmagedon itu perang bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Itu belum. Perang Harmagedon itu perang antara raja-raja di bumi yang bersatu, mereka sepakat untuk melawan Kristus. Itu namanya perang Harmagedon. Saudara bisa membaca di dalam kitab Wahyu pasal 16 dan pelaksanaannya di Wahyu 19 ini. Dan ketika perang Harmagedon ini justru Tuhan menangkap antikris dan nabi palsu. Dan lama dari perang Harmagedon, saudaraku, dari Tuhan menjejakkan kaki di Bukit Zaitun terbelah, kemudian menyelesaikan secara beres perang Harmagedon itu. Ini memakan waktu selama 45 hari. Nanti ada rahasianya ya, saudaraku. Jadi kita akan lihat dulu perencanaan perang Harmagedon itu dilakukan oleh raja-raja di bumi sejak Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai 16. Ini satu studi yang agak dalam ya, supaya saudara ngerti. Wahyu 16 ayat 12 sampai 16 ini perencanaannya. Pelaksanaannya Wahyu 19 yang sudah kita baca tadi, ayat yang ke-17 sampai 21. Perencanaannya berada di Wahyu 16 ayat 12 sampai 16. Dibaca Pak Nendra. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Terus, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang itu, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Amin. Jadi antikris dan nabi palsu nanti akan mengumpulkan raja-raja di bumi. Mereka akan menciptakan aliansi super besar, aliansi yang menentang anak domba, menentang Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang disebut dengan perang Harmagedon. Jadi perang Harmagedon itu bukan perang negara melawan negara, bukan perang kerajaan melawan kerajaan, tetapi perang antara raja-raja yang berkonspirasi, yang sepakat melawan Tuhan Yesus Kristus. Ayat 15 dan 16. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Saya terangkan. Ini terjadi pada zaman antikris, Wahyu 16 ayat 12 sampai 16 ini. Maka dikatakan dia datang seperti pencuri. Tetapi bagi anak-anak terang, Tuhan itu tidak datang seperti pencuri, tetapi seperti mempelai. Kalau mempelai itu pasti ngasih tahu kapan jadwalnya menikah. Jadi orang-orang yang nanti akan harpaso atau diungsikan itu diberi kode oleh Tuhan, diberi satu petunjuk. Meskipun Tuhan nggak mau menyebut hari, tetapi diberi satu tanda. Nah, jadi mempelai itu diberitahu, saudaraku, kalau mau mantenan tanggal berapa itu sudah dikasih tahu. Nah, tetapi orang-orang lain yang kanak-kanak rohani, saudaraku, tentunya nggak dikasih tahu, saudaraku. Orang-orang yang tidak menjadi mempelai nggak dikasih tahu. Ayat yang ke-16 dibaca. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Iya, Harmagedon. Ini jaraknya kurang lebih 120 km dari Bukit Zaitun, di mana Tuhan menjejakkan kakinya tadi sehingga Bukit Zaitun terbelah. Kemudian Tuhan menangkap antikris nabi palsu, kemudian menyelesaikan perang Harmagedon itu. Waktunya adalah 45 hari. Dan jarak lembah Harmagedon dengan Bait Suci, dengan Bukit Zaitun itu sekitar 120 km ya. Kira-kira Yogyakarta, Madiun ya, kurang lebih segitu. Agak jauh ya saudaraku. Jadi antikris dan pasukannya itu berada di tempat yang jauh, saudaraku. Jadi perang dahsyat ini juga berawal dari situ-situ juga, saudaraku, nanti di akhir zaman.
Ini rahasia Daniel pasal 12 ayat 12 sampai 13 yang jarang dimengerti orang. Jadi perang Harmagedon itu berlangsung selama 45 hari. Daniel 12 ayat 12 sampai 13. Daniel 12 ayat 12 sampai 13. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Terus, Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. amin. Kalau kepada orang-orang yang tadi dikatakan menyelesaikan perjamuan malam kawin anak domba tadi, dikatakan berbahagialah mereka yang tetap menanti-nanti sampai dengan 1290 hari. Karena di dalam waktu 30 hari setelah usai masa pengungsian, itu ada peristiwa perjamuan malam kawin anak domba atau pengadilan kursi Kristus. Itu diselesaikan di dalam waktu 30 hari. Kemudian 45 hari kemudian, 1290 hari ditambah dengan 45 hari, maka di sini disebut berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Ini rahasia Daniel 12 ayat yang ke-12. Jadi perang Harmagedon pelaksanaannya sejak Tuhan menjejakkan kaki di Bukit Zaitun, kemudian Bukit Zaitun terbelah menjadi dua, menangkap antikris dan nabi palsu, menyelesaikan perang Harmagedon, itu memakan waktu 45 hari sesuai dengan nubuatan di dalam Daniel pasal 12 ayat 12 ini. Saudara, jadi ini kajian yang cukup dalam, kiranya bisa menjadi berkat untuk saudara. Ada beberapa poin. Perjamuan malam kawin anak domba terjadi selama 30 hari, menggenapi Daniel pasal 12 ayat yang tadi sudah kita baca ya saudaraku. Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Kemudian perang Harmagedon, di mana Tuhan menjejakkan kaki di Bukit Zaitun, menangkap antikris nabi palsu, menyelesaikan keseluruhan perang Harmagedon, itu memakan waktu selama 40 hari. Ini rahasia Daniel 12 ayat yang ke-12. Jadi apa hikmah yang paling penting di sini, saudaraku? Kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, menjaga perbuatan kita sebaik-baiknya, menjaga mulut kita. Itu senantiasa saya sampaikan pada saudara, sebab tidak ada orang yang diungsikan maupun harpaso itu yang mulutnya kotor, itu tidak ada, saudaraku. Jadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan dengan cara dahsyat itu orang-orang yang bisa menjaga mulutnya. Kemarin ada yang bertanya pada saya, Pak Pendeta, bagaimana cara berpuasa yang paling tepat? Saya bilang, bukan menjaga apa yang yang masuk ke dalam mulutmu, tapi menjaga apa yang keluar dari mulutmu. Berhati-hatilah di dalam mengucapkan kata-kata, karena melalui perkataan ini, saudaraku, kita akan beroleh banyak keberhasilan. Melalui kata-kata pula dibangun kebenaran, kesucian, bahkan kesempurnaan. Kalau kita biasa mengatakan kebenaran, lama-lama kita akan mengucapkan firman, dan firman itu yang akan menghakimi bumi. Maka jaga kata-kata saudara mulai saat ini, supaya saudara menjadi pelaksana dari ketetapan Tuhan di akhir zaman. Saudara menjadi penggenap positif dari kitab Wahyu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.